Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Welcome untuk papanya Adi yang hari ini bergabung bersama dengan kita. Adi saudara kita ya yang beberapa minggu terakhir ini kita doakan. Adi masih dirawat di rumah saat ini saudara. Dan kita tetap mendoakan Adi kesembuhannya dan keluarganya juga ya saudara. Dan jadi saat ini juga masih kondisinya saat ini belum bisa jalan ya Pak ya, masih ya. Adi masih terbaring di rumah. Jadi kita terus doakan ya saudara ya. Dan saya juga izin pastor, saya belum bilang pastor ini. Kalau misalnya ada dari kita yang terbeban, kita mau mendukung Adi ya untuk pengobatan lanjutannya di rumah, kita boleh kita mengumpulkan ini apa namanya seberapa yang Tuhan ini panggil kita untuk memberi gitu ya. Nanti kita kumpulkan, nanti akan sebaiknya di mana ya? Ervin nggak ada, sebaiknya dikumpulkan ke mana ya? Ke Iren ya, kumpulkan ke Iren atau boleh transfer juga ke rekening gereja. Di amplop itu ada rekening gereja, saudara bisa transfer dengan keterangan untuk bantuan untuk Adi gitu ya. Maksudnya kita support keluarga ini ya Bapak Ibu. Kalau saya dengar sih dari rumah sakit sepertinya melepas tanpa ada solusi begitu. Jadi kita terus doakan untuk Tuhan berbelas kasihan dan memberikan kesembuhan untuk saudara kita. Ya saudara, dan seperti tadi yang saya sampaikan, bila saudara mau berbagi, memberi boleh. Kalau hari ini saudara ada bawa tunai, mau kasih boleh titip sama saudari Iren yang duduk di depan sini. Atau saudara kalau mau transfer juga boleh. Di amplop ada rekening gereja dan ditulis beritanya untuk Adi gitu ya. Oke. Ya, pada tema kita pada bulan ini, nah, mungkin saudara udah sering lihat. Siapa yang ingat tema kita bulan ini? Dari Matius 5 ayat 13. Ada yang ingat? Boleh angkat tangan, kecuali pastor. Tema kita bulan ini untuk, yaitu adalah garam dunia ya saudara ya. Wah, gak ada yang jawab, gak ada yang ingat. Oke, ada ininya nggak? Ada slide-nya nggak? Slide-nya nggak ada ya? Kayak apa? Desainnya gitu, flyernya nggak ada. Oke. Nah, ini mungkin saudara udah sering sekali ya. Ini salah satu topik yang paling sering mungkin kita dengar selama hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi dikatakan di sini, mari kita baca sama-sama aja karena pendek ya saudara ya. Oke, 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Oke, pendek ya ayatnya ya. Dan siapa yang merasa ini ayatnya jelas atau bingung, kenapa sih kok dikatakan kamu adalah garam dunia? Siapa yang udah jelas, angkat tangan coba. Saya mau tanya. Enggak ada yang jelas, berarti sulit ya. Oke, siapa yang masih bingung, ini ayat apa sih artinya? Coba angkat tangan juga. Oke, yang nggak ada yang angkat tangan, jadi saya anggap semuanya di tengah-tengah ya, antara bingung dan jelas gitu ya. Jadi saya anggap tengah-tengah ya, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan hari ini semakin jelas. Oke, sekarang saya tanya lagi satu, tapi pasti harus ada yang angkat tangan deh ini deh ya. Siapa yang minggu lalu datang ke gereja? Ada sebagian angkat tangan. Tapi yang, nah ya, Ramaldi aku udah lihat tadi angkat terus langsung gini, gitu ya. Nah ya, jadi minggu lalu pastor udah bahas ya mengenai garam ini ya, mengenai kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan topik ini mungkin kita semua sebagai orang Kristen ya, saya percaya kita semua udah percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sering dengar, udah tahu gitu ya, kita ini adalah garam dan terang, disebut seperti itu, garam dan terang dunia. Ini yang bicara ini adalah Kristus sendiri ya. Dan
ini adalah bagian dari khotbahnya Kristus di atas bukit. Kalau saudara pernah dengar ada khotbah di bukit gitu ya, ucapan berbahagia gitu. Berbahagialah orang yang orang yang lemah lembut karena ia akan apa, berbahagialah orang yang ini akan. Nah, itu salah satu khotbahnya Yesus yang paling terkenal ya. Yesus khotbah di atas suatu bukit. Yesus kesana ke bukit, terus banyak orang yang mengikutinya. Kemudian mulailah Yesus mengajar mereka, dan itu cukup panjang khotbahnya. Jadi mulai dari pasal 5 ini dan baru selesai di pasal 7. Itu khotbahnya Yesus itu, dari pasal 5 sampai pasal 7 baru selesai, baru disebut Yesus turun dari bukit gitu ya. Dan jadi saya bayangin itu berapa lama, berapa jam gitu ya khotbahnya Yesus ya. Dan memang Yesus kan di dunia ini dia pelayanan itu hanya sebenarnya 3,5 tahun, sekitar 3,5 tahun. Sebelum itu Yesus masih ya bersama-sama dengan keluarganya, belajar Alkitab di Bait Allah begitu ya, dengan guru-guru besar yang ada. Kemudian dia mulai keluar nih, debu gitu ya istilahnya ya. Dia mulai keluar itu. Ketika dia mulai dimeteraikan mulai pelayanannya pada saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian Yesus setelah dibaptis, kemudian pada saat dibaptis Allah sendiri bersaksi, ada merpati turun di atas kepalanya, ada langit terbuka, merpati turun, dan suara Allah sendiri menyaksikannya, mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, gitu ya. Allah sendiri yang menyatakan demikian. Nah, kemudian Yesus pun mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Nah, setelah itu barulah dia mulai resmi melayani begitu ya, melayani turun ke dan memulai pelayanan itu selama 3,5 tahun sampai akhirnya dia disalibkan, dan kemudian Yesus mati, kemudian dibangkitkan. Kemudian setelah bangkit, Yesus sempat ada di dunia selama 40 hari dan kemudian terangkat ke surga. Jadi karena dia cuma 3,5 tahun ya saudara ya. Jadi ini waktu yang benar-benar berharga gitu ya, kalau ada orang-orang tuh bisa dengar khotbahnya begitu ya. Dan ini firman ini Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ini adalah salah satu bagian dari khotbahnya Yesus yang terpanjang begitu, yang dimulai pasal ke-5 selesainya pasal ke-7 gitu ya. Jadi panjang banyak gitu. Awalnya ucapan berbahagia, mulailah kamu adalah garam, kamu adalah terang, dan lain-lain banyak kalau saudara mau baca nanti di Matius mulai dari pasal 5 sampai pasal ke-7. Dan jadi itu adalah masa-masa yang sangat berharga. Saya bayangin orang-orang dengerin itu mungkin sampai bisa seharian lebih kali ya, untuk kan pasti Yesus khotbahnya juga, dan di akhir pasal ke-7 kalau nggak salah disebutin ya, bahwa mereka terkagum-kagum gitu akan pengajarannya. Coba kita lihat di pasal yang ke-7. Saudara boleh sambil buka Alkitab sendiri ya. Matius 7. Nah, dikata ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi saya yakin tuh hati mereka sungguh terbakar berapi-api gitu ya, mendengarkan perkataan Yesus yang penuh kuasa gitu. Mereka dikatakan takjub gitu. Nah, jadi ini kalau kita tahu ini perkataan Yesus, dan saya yakin ya, Kristus ini juga setiap khotbah-khotbahnya Kristus yang tercatat ini juga menjadi fondasi atau dasar dari setiap pengajaran rasul-rasul yang setelah Yesus naik ke surga, ada kebangkitan di situ, dan Petrus pun rasul-rasul tuh murid-murid Yesus, bukan hanya yang 12 tapi yang 70 dan lebih lagi itu menyebar. Itu ini khotbah-khotbah Yesus ini juga menjadi dasar, salah satu dasar ya, dan selain daripada Taurat ya yang dipegang oleh bapak-bapak rohani kita yang ini sebelumnya. Nah, ini menjadi dasar dari pengajaran-pengajaran Kristus, dan itu yang menjadi dasar dari pengajaran-pengajaran rasul-rasul Paulus, Petrus dan lain-lain. Dan
dikatakan di sini seperti tadi ya kita baca bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau kita ngomong ke Pastor Doni, kamu adalah seorang gembala jemaat. Nah itu artinya apa itu saudara? Kalau bahasa Inggrisnya you are a pastor gitu kan ya. You are a pastor. Itu. You are Doni. Dan namamu kamu adalah Doni gitu ya. Itu artinya menyatakan suatu identitas, benar ya saudara ya. Itu adalah identitas gitu. Saya adalah seorang ibu. Saya adalah seorang ibu. Itu identitas saya. Saya seorang ibu. Saya adalah Bu Pris gitu. Itu identitas saya gitu ya. Di sini Yesus berkata kepada orang banyak itu yang mendengarkan dia dengan takjub dari awal sampai akhir gitu. Mereka takjub mendengarkan dia. Itu artinya mereka adalah orang yang percaya. Amin. Kalau mereka bukan orang percaya, mereka nggak bakal dengerin, duduk, bener ya. Jadi ini sama dengan kita saat ini. Kita adalah orang-orang percaya. Amin, saudara. Orang-orang yang sudah ditebus dan yang percaya, yang memiliki iman kepada Kristus. Oleh karena itu firman ini pun berlaku bagi kita. Amin, saudara. Dikatakan di sini kamu adalah garam dunia. Itu adalah identitas kita, saudara. Jadi itu bukan himbauan dari Tuhan. Amin. Tapi ini menyatakan status identitas pendengarnya. Gitu. Kamu adalah garam dunia. Yesus berkata identitas kita adalah garam dunia, bukan garam tok gitu ya, tapi garam dunia, dikatakan seperti itu. Kalau kita bicara mengenai garam, saudara ya, garam itu Kristus tuh kalau bikin ilustrasi atau apapun tindak tanduknya dia, karena dia mungkin tahu ya waktunya itu sangat terbatas, tuh nggak ada yang kebetulan gitu, saya percaya gitu, atau nggak ada yang sembarangan gitu kelakuannya dia, sampai yang dia menunduk ketika semua orang mau melempar batu kepada ini perempuan yang berzina, semua orang mau melempar batu gitu, terus Yesus ditanya waktu itu, nah Yesus berkata siapa yang, terus Yesus ditanya ya, terus siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan melempar batu nomor 1 gitu ya. Itu kan Yesus belum menunduk, dia itu semuanya tuh nggak ada yang kebetulan, saudara. Kalau dia kasih ilustrasi apapun mengenai roti dan gandum, perumpamaan gitu ya, perumpamaan mengenai benih yang ditabur, semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu benar-benar memang ada tujuannya untuk mengajar. Saya percaya gitu, karena waktunya Yesus tuh dikit gitu kan ya di dunia ini waktu itu. Dan termasuk kalau Kristus pakai ilustrasi garam ini ya, pakai metafora garam ini tidak kebetulan juga, saudara. Garam itu adalah suatu bahan yang serbaguna, multiguna, bener ya, saudara tahu ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu versatile gitu ya, versatile dia itu. Banyak sekali kegunaannya garam itu. Dan semua kegunaannya sejauh ini yang saya dengar ini baik ya, yang saya cari tahu gitu, yang saya pelajari itu baik gitu, semua kegunaannya. Minggu lalu Pastor Doni udah bahas beberapa kegunaan garam. Di antaranya itu untuk mengawetkan ya, memperlambat kebusukan. Ya saya tahu sih, saya sih bukan orang sains, bukan orang IPA gitu ya, tapi saya tahu kalau saya diajarin mama saya, kalau potong apelnya supaya nggak coklat gitu ya, kalau disajikan kan apel tuh kan kena angin gampang coklat gitu ya, habis potong dan rendam dulu apelnya di air ada garamnya gitu. Nah itu memang benar sih, jadi dia nggak cepet, mungkin pertama kalau apel proses busuk pertama coklat dulu gitu kali ya, terus habis itu kena angin gitu ya. Nah jadi memperlambat kebusukan, mengawetkan, itu adalah salah satu kegunaan garam. Juga digunakan untuk pengawetkan makanan, daging dan lain-lain sehingga lebih awet gitu ya, nggak gampang busuk. Dan juga yang minggu lalu sampaikan, kegunaan garam itu adalah memberi rasa.
Kemudian ada petani Inggris zaman dulu menggunakan sebagai pupuk. Ya, jadi dan masih banyak lagi gitu ya kegunaan garam. Nah, beberapa hal saya mau tambahkan ya saudara ya, kegunaan garam. Yang itu semua bisa kita hubungkan dan kita gambarkan gitu sebagai hidup kita, sebagai garam dunia ini, identitas kita gitu ya sebagai garam. Garam itu juga untuk pemurnian air. Air yang diberikan garam, air yang dikasih garam itu mineral-mineral keras seperti kalsium, magnesium itu bisa luruh, bisa hilang gitu ya. Sehingga air yang mengalir ke dalam pipa itu aman, nanti supaya pipanya itu tidak mengendap. Nah, bahan-bahan seperti kalsium dan magnesium tuh gampang mengendap gitu di dalam pipa atau perlengkapan perpipaan gitu ya. Jadi air itu dikasih garam sedikit supaya lebih murni gitu dari mineral-mineral yang keras. Nah, kita pun sebagai garam gitu ya, kita sebagai garam dunia, tugas kita itu adalah juga fungsi kita harusnya itu juga memurnikan hal-hal yang dunia ini yang tidak baik dari dunia ini. Ya kita bukan ngomong kita mungkin langsung seluruh dunia efek kita. Mungkin kita skalanya nggak sebesar skala dunia gitu. Kita bukan presiden mungkin atau kita juga bukan pemimpin negara mana gitu ya. Nah, tapi mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Hal-hal yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, fungsi kita sebagai garam tuh juga memurnikan gitu, saudara ya, memurnikan ya pasti ya kita juga diri kita sendiri kita perlu introspeksi bila ada kejadian demi kejadian. Yang pertama ya introspeksi diri kita dulu gitu kan, bener kan ya. Kadang-kadang kita nggak bisa, ada orang yang sulit untuk bertumbuh, sulit untuk menjadi dewasa. Kalau ada sesuatu terjadi, dia selalu menyalahkan orang lain. Nah, susah juga orang-orang seperti itu bertumbuh gitu. Dia selalu merasa dirinya adalah korban, bener kan ya? Jadi memurnikan diri dan juga memurnikan orang lain. Nah, kemudian juga manfaat garam itu adalah, fungsi garam itu adalah untuk kesehatan dan kebersihan juga, saudara. Nah, siapa yang tahu ini untuk kesehatan apa garam? Supaya nggak kena penyakit gondokan. Ya, benar ya. Ini salah satu. Kalau kekurangan garam itu kan mengandung yodium ya. Ada bahan yodium di dalam garam. Nah, itu kalau kita kekurangan garam, itu kita bisa sakit tiroid ya, pembengkakan tiroid, habis itu gondokan gitu ya. Dan juga kita tahu kalau misalnya di dalam tubuh kita ini kadar garam ini tidak seimbang, itu efeknya macam-macam gitu ya. Ya, suami saya pernah mengalami itu, garamnya kurang. Jadi sampai harus minum kapsul garam gitu ya. Kita lucu ya mikir ya, kok bisa kurang garam, semua makanan setiap hari ada garamnya. Nah, tapi ya itu fungsi ginjalnya yang nggak bagus, jadi mengakibatkan ada kebocoran gitu. Jadi dia kurang garam. Nah, itu akhirnya setiap kali kurang garam, suami saya harus dirawat gitu 3 hari. 3 hari udah ditetesin infus, ada garamnya, udah baik, udah sehat lagi, keluar lagi dari rumah sakit ya gitu. Jadi, nah itu waktu itu sempat berlangsung selama setahun gitu ya, bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, kemudian sekarang ya puji Tuhan udah sembuh ya, udah nggak pernah minum kapsul garam sih sekarang. Suami saya. Nah, nah banyak sekali untuk kesehatan, untuk kebersihan gitu ya. Kalau salah satunya kalau kita kalau kita flu atau kemarin COVID kan cukup umum ya, pernah dengar kita membersihkan hidung itu pakai alat itu, membersihkan di rinse gitu hidungnya begini. Jadi nah untuk membersihkan, nah itu larutannya itu menggunakan larutan garam sebenarnya. Kita bisa bikin di rumah sendiri gitu ya, pakai garam, tambahin soda kue juga bisa. Nah, jadi itu manfaatnya garam tuh ini sekali, sangat serbaguna banget gitu ya saudara ya. Yang membersihkan luka juga, bahkan ini ya saya sakit gigi, ini juga ayah saya dulu salah satu obatnya dia, orang tua-tua gitu. Kalau sakit gigi pertolongan pertama nggak ada Panadol, nggak ada Ponstan gitu ya, kumur air garam katanya papi saya gitu, katanya ayah saya. Atau sakit tenggorokan,
Pertolongan pertama itu kumur air garam itu. Nah, jadi ya kita, siapa yang tahu itu ya? Atau saya doang? Tahu? Nah, jadi luar biasa ya si garam itu. Dan ini yang saya baru baca nih, saudara, saya belum coba ya. Katanya bisa untuk pengobatan jerawat juga gitu. Jadi kalau jerawatan olesin larutan air garam, murah ya saudara ya. Boleh dicoba dulu aja ya gitu. Nah, jadi diolesin larutan air garam gitu, nanti cepat sembuh katanya kalau menurutnya artikel yang saya baca gitu ya. Dan jadi nah sekarang kita sebagai garam dunia, gimana fungsi kita saudara? Fungsi kita ya seperti yang saya bilang tadi, ini nggak kebetulan ya Yesus pakai ilustrasi garam ini gitu. Fungsi kita yang menyehatkan, membersihkan gitu ya, menyembuhkan gitu, menjadi obat yang manjur gitu bagi dunia sekitar kita yang menuju kebinasaan. Amin saudara. Nah jadi luar biasa serbaguna ya garam. Itu satu lagi perawatan pribadi, ada lagi perawatan pribadi. Garam itu digunakan tuh dalam produk perawatan pribadi. Untuk mandi itu ada namanya garam mandi gitu ya, kalau pernah dengar bath salt gitu. Untuk scrub juga, mengangkat sel-sel kulit mati, meninggalkan kulit lembut dan halus. Nah, yang saya tahu kalau ini ya perawatan, kalau saya pernah dikasih tahu dan pernah baca juga, kalau kita capek nih, kakinya capek gitu, sampai di rumah itu rendem air garam, air panas, air anget ya, air anget dan air panas. Air anget dikasih garam gitu. Kalau mama saya dikasih jeruk nipis sedikit lagi gitu. Nah, itu bisa untuk relaksasi kaki saudara. Yang belum tahu boleh dicoba nanti ya. Yang sudah tahu mungkin ini saya ingetin lagi. Nah, jadi merendam, ternyata banyak itu fungsinya. Relaksasi, menghilangkan stres, rendam kaki di air garam gitu ya. Dan nanti dosisnya berapa saudara cek aja. Kalau nggak beberapa sendok gitu gimana, nanti saudara cek aja pastinya ya, saya lupa. Nah, katanya bisa meredakan ketegangan otot. Yang saya tahu tuh kalau kaki saya suka bengkak gitu habis misalnya capek jalan jauh dan rendam air garam, memang enakan sih gitu ya. Kemudian bisa mengurangi pembengkakan, benar. Kemudian menghilangkan bau kaki saudara, ternyata kalau kita rendam kaki di air garam gitu ya. Meningkatkan kesehatan kulit. Rendaman kaki dalam air garam dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Wah, luar biasa ya. Membersihkan pori-pori, meninggalkan kulit kaki terasa lebih halus dan bersih, melembutkan kulit yang keras. Waduh, oke saudara ya. Jadi ya, kita sebagai garam dunia seharusnya itu bisa memberikan kelegaan, amin saudara, pada orang-orang sekitar kita, membuat mereka semakin baik, membuat mereka semakin bertumbuh dalam Kristus, amin saudara. Kan kalau kita itu fungsi garam ya. Jadi bukan untuk garamnya sendiri ya, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak sekali yang lain manfaat garam. Ada yang juga untuk industri, ada juga mengatur pembekuan es gitu ya. Kalau pernah dengar ada tuh road salt namanya. Jadi kalau di negara-negara yang 4 musim, di mana musim dinginnya tuh dingin banget sampai di bawah 0 derajat Celcius. Nah itu kalau sampai salju turun banyak dan saljunya mengeras, menumpuk ya, jadi keras, lama-lama jadi es gitu kan. Nah itu bahaya banget, mobil nggak boleh jalan, segala macam bentuk kendaraan beroda nggak boleh jalan karena pasti selip gitu ya, nggak bisa jalan di atas jalanan yang penuh. Nah itu untuk pencegahan, mereka tahu mereka bakal siram garam dulu gitu di jalanan supaya memperlambat pembekuan es. Jadi esnya keburu diserap dulu sebelum dia benar-benar jadi es gitu. Jadi dia garam ini fungsinya ternyata banyak sekali ya. Nah, kemudian jadi luar biasa kalau Yesus pakai ini ilustrasi garam untuk kita ya. Kita garam dunia, berarti kita punya peran ini penting banget saudara ya. Seperti pastor bilang, kita adalah representatifnya, atau kita punya slogan gitu ya. Kita adalah representatif dari kerajaan Kristus di dunia ini. Amin saudara. Kita representatif dari kerajaan Kristus, luar biasa ya. Kita punya identitas. Nah artinya kita tuh juga harus, kalau kita dikatakan adalah garam dunia, kita juga harus versatile gitu ya saudara, serbaguna dalam hal apa yang menjadi berkat. Amin saudara.
berbuah-buah, membawa kebaikan, manfaat itu buat orang-orang sekitar kita, berbuah-buah di komunitas kita, di tempat kerja kita, amin saudara, dimanapun gitu ya, di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun Tuhan mengutus kita, amin. Seperti minggu lalu pastor sampaikan mengenai Yunus, bagaimana Allah itu mengutus Yunus ke Niniwe, tapi Yunusnya tidak mau, karena Yunusnya kesel gitu ya sama Niniwe yang dosanya naik sampai ke langit gitu ya, dosanya benar-benar besar gitu. Tapi akhirnya karena Yunus tidak mau taat, digoncanglah Yunus sampai harus dibuang ke laut, sampai harus dimasuk ke perut ikan. Akhirnya Yunus taat dan ke Niniwe gitu ya. Jadi kemanapun, bahkan termasuk ya kita jadi berkat, berbuah-buah dimanapun ya saudara, tanpa kecuali. Karena hidup kita Kristen ini, saya percaya ini bukan sekedar hidup kita tuh nggak bisa dikotak-kotakan gitu saudara. Ini rohani saya, urusan rohani nggak ada hubungannya sama urusan lain gitu ya, nggak bisa dikotak-kotakan gitu. Oh jangan, oke. Misalnya kita ada di mana, oh jangan bawa-bawa nama Tuhan dong di sini. Ini kan urusan kuliah, sekolah gitu kan, nggak bisa. Hidup kita ini bukan terkotak-kotak gitu. Jadi kita, status kita sebagai garam itu ada pada saat saudara ada di sini maupun dimanapun, maupun pada saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Nah itu udah status kita, udah. Jadi nggak bisa ini gitu ya, nggak bisa melenceng lagi. Jadi pasti begitu saudara jadi orang percaya, pasti kita adalah orang-orang yang disorot, orang-orang yang dilihat, itu udah pasti gitu ya saudara ya. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun Tuhan mengutus kita, bahkan kemanapun Tuhan buang kita gitu ya, di situ pun kita harus berfungsi sebagai garam, amin saudara. Mungkin bangsa Israel nih pernah mengalami pembuangan ya. Bahkan di dalam pembuangan pun, itu kenapa ya bangsa Israel mengalami pembuangan ya? Tuhan izinkan ya mereka sampai dibuang gitu ya, mengalami pembuangan itu selama beberapa ratus tahun, karena mereka tegar tengkuk gitu kan ya saudara ya. Mereka tobat gitu ya, tobat kumat gitu ya. Emang kita orang Kristen ya, jangan sekarang kita dasar orang Israel gitu ya, kita nggak mau, kita sih enggak ya seperti mereka. Jangan salah loh saudara ya, kita harus tetap introspeksi hari demi hari, kita harus selalu ingat gitu ya, dan memeriksa hidup kita, memeriksa, bercermin, ingat bercermin ya saudara ya. Bercermin tuh pakai apa? Pakai firman Tuhan gitu ya, supaya kita tahu apa yang kita masih salah, yang masih Tuhan mau kita perbaiki, kita mau lebih baik gitu ya. Bahkan ketika orang Israel dibuang istilahnya ya, pada saat itu Tuhan mengizinkan mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah itu Tuhan pun berfirman di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi mungkin saat ini ada sebagian kita yang merasa seolah-olah Tuhan buang begitu ya. Mungkin ada yang merasa gitu, aduh Tuhan, aku kok di sini sih, aku kok mengalami pekerjaan ini, aku kok kerja di tempat yang ini aku nggak enjoy banget gitu kan ya. Aku harus atau aku kok belum dapat tempat kerjaan ya Tuhan ya gitu. Maksudnya merasa kayak mungkin apakah Tuhan buang aku gitu ya. Nah meskipun saat saudara mengalami masalah, saat kita mengalami pencobaan ya, kesusahan, kesesakan, dan mungkin kita istilahnya merasa dibuang sama Tuhan, tetap di situ status kita, identitas kita adalah garam. Amin saudara. Amin. Tetap kita perlu ingat itu. Jadi dan saya yakin, dan karena firman Tuhan yang menyatakan demikian, bangsa Israel mengalami pembuangan, tapi kasih setia Tuhan tetap atas mereka. Amin. Ada masanya di mana mereka kembali setelah mereka mengalami 400 tahun pembuangan ya, dan itu Tuhan tetap menopang mereka, Tuhan tetap menganggap mereka bangsa
Dan di teks kita tadi di Matius 5 ayat 13, selanjutnya setelah dikatakan bahwa kita adalah garam dunia, dikatakan mengenai garam yang menjadi tawar. Benar ya saudara ya? Dikatakan garam, kalau garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan gitu ya? Tidak ada gunanya selain dibuang dan injak-injak orang. Garam bisa menjadi tawar. Kenapa? Gitu ya, kok garam bisa tawar ya? Setahu minggu lalu kan ditanya, saya dengar tuh jawabannya jemaat, mereka nggak tahu kalau ada garam yang tawar ya. Semua garam asin gitu ya. Ya memang kalau garam tawar mereka nggak bakal ketemu karena pasti dibuang gitu kan ya. Nggak ada di toko garam yang tawar. Jadi nggak tahu. Nah garam di zaman Israel kuno gitu, para petani itu biasa ngambil garam itu dari Laut Mati, saudara. Laut Mati itu di mana segala bermuara di situ ya, sehingga kadar garamnya tinggi banget. Sampai kalau kadar garam tinggi itu orang bisa ngapung katanya gitu. Jadi kalau berenang di laut mati di Israel sampai sekarang juga begitu. Kalau berenang itu pasti lebih ngapung gitu, begitu nggak bisa tenggelam gitu kalau di situ. Nah, karena kadar garamnya tinggi banget. Nah, meskipun disebut garamnya, nah mereka kan biasa petani-petani dulu tuh yang di Israel ngambil garam dari Laut Mati. Jadi karena di Laut Mati itu banyak mineral-mineral lain, dia bercampur dengan garam. Nah biasanya petani kan ambil terus ditimbun. Nah setelah ditimbun, kalau hujan turun itu garam murninya itu kebawa sama air. Kebawa sama air sehingga yang tersisa hanya butiran-butiran mirip garam tapi sudah menjadi tawar. Nah makanya pada saat itu Kristus memakai ilustrasi itu gitu, garam yang menjadi tawar. Nah kalau kita bahas garam dunia yang menjadi tawar, ya garam dunia berarti kita ya, kita menjadi tawar itu ibaratnya seperti apa sih gitu? Garam dunia menjadi tawar. Yang pertama saudara ya, yang pertama itu orang percaya yang suam. Kita boleh buka di Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15. Garam dunia yang menjadi tawar itu ibaratnya itu seperti orang percaya yang suam kuku. Ayat 15 dan 16. Oke. Mari kita baca sama-sama aja saudara, pendek soalnya. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke. Jadi di sini garam dunia menjadi tawar tuh ibaratnya seperti ini, orang percaya yang suam gitu ya, suam-suam kuku. Ini di Wahyu 3:15 ini mengenai jemaat di Laodikia yang kondisinya seperti ini. Dan tidak dingin, tidak panas gitu ya. Seperti Kristus juga pernah ada di kitab Wahyu ya, bahwa ada orang-orang yang bernubuat dan melayani Tuhan, namun dikatakan aku tidak mengenal engkau gitu ya, karena apa yang mereka lakukan mungkin hanya ritual saja gitu ya. Jadi segala pekerjaanmu engkau, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Nah ini orang-orang Kristen yang suam gitu ya. Garam dunia menjadi tawar ibaratnya seperti ini saudara. Jadi tidak di dunia tapi juga tidak ikut Tuhan dengan benar-benar. Dan akhirnya disebutkan mereka suam-suam kuku. Seperti yang tadi mungkin saya sampaikan bahwa kita mengkotak-kotakan hidup kita. Rohani ya, urusan rohani ya di gereja aja di mana. Tapi di sekolah ya nggak usah rohanian gitu. Nggak usah ini, nah itu kita mengkotak-kotakan hidup kita. Padahal harusnya kita nih ya, identitas kita ya itu sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, orang-orang percaya gitu ya. Kita adalah garam dunia, amin saudara. Kemudian garam dunia yang menjadi tawar ibaratnya seperti apa? Satu lagi, yang tadi pertama itu orang percaya yang suam kuku gitu ya. Yang kedua garam dunia yang menjadi tawar ibaratnya itu seperti orang percaya yang serupa dengan dunia. Kan garamnya tawar gitu kan, meskipun dikasih ke makanannya dunia gitu ya, dikasih ke makanan yang gak ada rasanya, sama aja, jadi rasanya sama seperti
dunia. Ya, dia nggak menambahkan rasa, dia nggak memberikan, dia nggak menghasilkan buah-buah yang baik gitu ya. Jadi dia bercampur aja, sama serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2, kita sudah sering mendengar juga firman ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Rasul Paulus ya menulis ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan demikian. Tawar mengikuti rasa dunia, berarti gitu kan, tawar ya, bukan rasa garamnya tuh nggak berasa. Dan kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kata asli daripada serupa ini artinya mengikuti cetakannya dunia. Jangan ngikutin cetakannya dunia atau polanya dunia, begitu ya saudara ya. Kita kan sesungguhnya diciptakan awalnya serupa dan segambar dengan Allah, amin. Bukan untuk mengikuti cetakannya dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa dunia dan segala isinya sedang menuju kebinasaan. Ini kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 17, saya akan bacakan dari versi terjemahan sederhana Indonesia ya, TSI. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi tadi garam dunia yang menjadi tawar ibaratnya yaitu orang percaya yang serupa dengan dunia gitu. Serupa dengan dunia ya ujungnya kebinasaan, amin ya saudara ya, sesuai dengan apa yang saat ini dunia sedang menuju ke situ gitu. Nah sekarang lanjut lagi dari ayat dari Matius 5 ayat 13 tadi. Akibat dari garam menjadi tawar apa saudara? Apa akibat garam menjadi tawar? Ya, mereka tidak bisa digunakan ya, tidak ada gunanya. Mereka akan dibuang dan diinjak orang. Seperti firman yang tadi ya berkata seperti itu. Garam yang menjadi tawar akan dibuang dan diinjak orang. Jadi orang percaya yang suam akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman di dunia ini. Kalau kita lihat di Ulangan 28 di kitab Taurat ya, di Ulangan 28 ayat 13, di mana itu kitab Ulangan 28 tuh berbicara mengenai berkat dan kutuk, begitu kan ya, berkat dan kutuk. Dikatakan di situ Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah kemudian lompat, kemudian ada berkat-berkat ya, disebutkan di sana di Ulangan 28 ayat 13. Kemudian pasal 28 Ulangan 28 ayat 43 ini, kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan, kalau orang Israel tidak melakukan apa perintah atau firman Tuhan dengan setia, maka dikatakan gini, orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ayat 48, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Nah itu kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan dan dilakukan dengan setia, begitu ya. Jadi ini akibat dari garam yang menjadi tawar, mereka akan dibuang dan diinjak orang. Itu kan firman Tuhan yang berkata ya saudara ya. Dan Tuhan kita itu Allah yang adil, amin. Ya, oke. Nah kemudian di Hakim-Hakim 2 ayat 20, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firmanku,
Hakim-Hakim 2 ayat 21. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Tuhan tidak akan menolong. Kalau ada bangsa-bangsa Kanaan yang tertinggal waktu itu masih ada, mereka mau menyerang Israel, Tuhan bilang aku tidak akan menghalau mereka, tidak akan menolong. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Itu kata Tuhan. Jadi ini kalau orang garam yang menjadi tawar ya, orang-orang yang garam ini yang menjadi tawar, yaitu orang yang percaya yang suam, orang percaya yang serupa dengan dunia, begitu ya. Itu ini kalau kita lihat di firman Tuhan di Perjanjian Lama dikatakan seperti itu, akan mengalami hal-hal itu ya, sama aja ya seperti dibuang dan diinjak-injak orang gitu kan ya, nggak dianggap gitu ya. Nah, padahal bukan itu rencana Tuhan kan. Seperti di Timotius, Tuhan berkata bahwa jadilah teladan menurut perkataanmu, menurut tingkah lakumu, melalui perbuatanmu, begitu. Nah itu harusnya jadi teladan versus dibuang dan diinjak-injak orang gitu, mengalami ya dipermalukan dan lain-lain gitu ya. Jadi tapi Allah itu adil, dari dulu sampai sekarang Allah adil saudara ya. Jadi dia itu tidak adil, itu artinya dia tidak mentolerir dosa gitu saudara ya. Dia itu tidak mentolerir dosa, itulah Allah kita gitu. Nah saya pernah dengar seseorang berbicara seperti ini. Kita beriman kan kepada Tuhan gitu ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan tidak mungkin mempermalukan umatnya. Saya pernah dengar orang ngomong gitu. Gak mungkin. Kalau misalnya kita kita dipermalukan, yang malu itu Tuhan. Ada yang bilang gitu. Nah ini orang karismatik banget gitu ya saudara ya. Ya seolah-olah dia karismatik banget ya. Tapi kita lihat pengalaman bangsa Israel, dia nggak nyayangin bangsa Israel kok. Kalau Israel tegar tengkuk, Israel bolak-balik tobat kumat, dihukum juga gitu kan ya. Meskipun tuh artinya seolah-olah itu Allah dipermalukan, mereka dipermalukan gitu. Seolah Allah dipermalukan, tapi Allah tuh ya itu kita bisa lihat keadilan Allah di situ. Allah tuh nggak mentolerir dosa, begitu ya saudara ya. Jadi bukan berarti orang Kristen yang mengalami dipermalukan di lain pas itu orang berdosa tuh. Banyak dosanya itu, makanya dia mengalami seperti itu. Ya bukan berarti ya saudara ya. Kita kan diajarkan tidak menghakimi. Amin saudara. Ya, kita diajarkan tidak menghakimi. Namun ada memang kita tahu kan dikatakan sebenarnya kita tuh yang mencobai itu bukan Tuhan, tapi kita tuh dicobai oleh keinginan kita. Makanya kita jatuh ke dalam dosa dan lain-lain. Nah efeknya dari situ kadang-kadang kita jadi dipermalukan, benar ya saudara ya. Seolah-olah kalau kita dipermalukan, Allah kita juga dipermalukan, benar kan ya, gitu ya. Tapi demi untuk membawa kita ke jalan yang benar, Tuhan tuh gak sayang-sayang gitu saudara. Tuhan tuh gak sayang-sayang mengizinkan kita mengalami hal-hal yang gak enak gitu. Bahkan kadang-kadang harus malu gitu. Karena ya karena mungkin kita bagusnya sih kalau kita mengalami itu karena kita membela nama, maksudnya bukan membela nama Kristus ya. Kristus tidak perlu dibela ya, maksudnya karena kita berdiri dalam kebenaran gitu ya, gigih. Kita misalnya disuruh suruh terima suap tapi kita nggak mau, habis itu kita dijelek-jelekin, kita dipermalukan. Nah itu bagus sih kalau kita mengalami kayak gitu, memang itu benar gitu ya. Tapi kalau kita mengalami hal yang mempermalukan karena dosa kita atau apapun kesalahan kita begitu ya, dan Tuhan mengizinkan itu supaya kita dimurnikan, supaya kita diproses, supaya kita introspeksi dan menjadi lebih baik gitu ya. Itu jangan pikir Tuhan nggak bakal lakukan itu karena dia nggak mau dipermalukan gitu. Dia akan melakukannya tetap saudara ya. Dia akan mengizinkan kita mengalami hal itu. Allah itu Allah yang adil gitu. Dan kalau kita berdosa, Tuhan tuh biasanya tuh lembut sih memanggil kita, mengingatkan kita gitu. Sekali, 2 kali diingatkan. Nah gimana kita responnya gitu saudara ya. Dan ingat bahwa waktu kita di dunia ini kita nggak pernah tahu gitu saudara ya. Jadi
Ya kita berharap ya, maksudnya kita semua ingin supaya kita tuh kasih karunia Tuhan tuh memampukan kita gitu ya, untuk setiap kali Tuhan panggil, Tuhan ingatkan, kita langsung dengar, taat, jadi anak-anak yang taat begitu saudara, supaya kita nggak mengalami lembah-lembah yang sebenarnya nggak perlu gitu ya saudara ya, yang sebenarnya kita bisa hindari begitu. Nah, jadi jadi jangan seperti yang orang tadi yang saya sampaikan ya gitu. Kalau kita yang dipermalukan, Tuhan pasti malu. Nah, jangan kayak gitu ya saudara. Tuhan pasti juga, Tuhan lebih malu lagi karena kita anak-anaknya. Jangan, kalau menurut saya itu salah ya saudara ya. Itu kayak apa ya? Nah, iya kalau misalnya orang yang ngomong itu berani, dia memang taat, setia sama Tuhan gitu ya. Jadi dia mengalami, jadi dia kalau dia dipermalukan tuh memang gara-gara dia dianiaya gitu ya, gara-gara dia melakukan kebenaran begitu ya, itu ya hebat gitu ya. Nah cuman jangan sampai dia begitu, dan Tuhan nggak mungkin dipermalukan aku, nah tapi hidupnya nggak benar. Nah itu ya, nanti kalau dia dipermalukan jangan bilang Tuhan nggak mungkin membiarkan aku dipermalukan, padahal itu gara-gara salah dia sendiri begitu ya. Nah jangan sampai sombong yang salah begitu ya saudara ya. Nah jadi sebenarnya firman Tuhan tuh, tapi saudara setuju nggak sih sama firman Tuhan hari ini? Kalau memang kita menjadi garam dunia gitu ya, setuju ya? Setuju. Ya firman Tuhan tuh sebenarnya menurut saudara sederhana nggak sih firman Tuhan itu? Sederhana? Oh mantuk-mantuk ya, ya udah aku anggap ini aja, sebagian mantuk-mantuk, sebagian diam, nggak apa-apa. Saya anggap berarti sederhana ya, benar ya. Nah saya bersyukur kalau menurut Anda ini sederhana, saya bersyukur. Karena itu sebenarnya adalah rahasia Allah yang dibukakan bagi Anda dan saya. Kalau saat ini kita itu tuh sebenarnya gampang ya ternyata ya, maksudnya sederhana sih. Maksudnya kita tinggal ikutin aja gitu. Itu sebenarnya rahasia Allah yang dibukakan gitu. Di Matius 13 ayat 11 firman Tuhan berkata gini, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Jadi ada orang-orang mungkin yang mendengar firman ya, tapi mereka nggak mengerti gitu saudara ya, karena mereka belum diberi kasih karunia sama Tuhan untuk mengerti gitu. Kalau saat ini kita mulai mengerti, ini adalah rahasia dari itu adalah kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh mengetahui rahasia kerajaan surga ini. Nah jadi di sini kita bisa belajar hari ini ya saudara ya, mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa identitas kita ini adalah garam dunia. Amin saudara. Dikatakan bahwa di sini di firman Tuhan berkata kita adalah garam dunia, dan baik kita ada di posisi yang oke saat ini gitu ya, posisi yang menurut kita baik, kita harus lebih giat justru ya menjadi garam dunia. Selalu ingat identitas kita. Maupun saat kita ada di posisi yang menurut kita, aduh kenapa begini ya, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Amin. Penyertaannya sempurna untuk engkau, dan di sana pun pada saat kita mengalami semua itu yang lembah itu, kita pun harus ingat akan identitas kita, berfungsi sebagai garam dunia. Amin saudara. Kristus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kalau tadi kita baca di Ulangan tadi ya, mengenai yang kalau bangsa Israel tidak mau mendengarkan dan setia dan taat pada firman Tuhan, dikatakan aku akan memberikan kuk besi. Oh, mereka bangsa-bangsa lain itu akan memberikan kuk besi kepadanya. Di ayat Ulangan 28 ayat 48 dikatakan, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya, gitu ya. Jadi kalau kuk
Kalau cook dari musuh-musuh kita, itu cooknya tuh besi, ya saudara ya, nggak enak gitu ya, cook besi pasti nggak enak gitu ya kita. Nah cook itu apa sih? Cook itu kalau ada ternak yang biasa membajak sawah ya, membajak sawah, lembu atau kerbau gitu ya. Nah itu dipasang kayak semacam kayu gitu ya, ada 2 digabung misalnya gitu ya, 2 lembu gitu ya. Biasanya sih cook yang saya tahu tuh 2 lembu ya, 2 lembu gitu ya, bukannya 1 lembu sendiri gitu ya, 2 itu dipasangin cook. Nah untuk mereka terus tarik bajaknya gitu, untuk membajak sawah atau lahan gitu yang mereka tarik gitu. Nah kalau kita bandingkan yang di Ulangan tadi ya, orang-orang yang tidak setia dan taat kepada firman Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan untuk orang asing atau musuhnya membebankan cook besi, kita bandingkan dengan Tuhan ini, cooknya Tuhan. Dikatakan di sini, saya lupa ya ayatnya di mana, cuman pikulah cook yang kupasang, sebab cook itu enak dan bebanku pun ringan, gitu ya. Jadi ya jalan bersama Yesus, memang ikutlah aku, pikul salib gitu ya. Nah pikul salibnya itu apa? Ya itu cook itu ya saudara ya, yang dibebankan, ditaruh di leher kita gitu. Dikatakan tapi kalau kita belajar kepada Tuhan, belajar boleh, kalau ada yang mau iseng Bible gitu, gampang cari ayat, boleh dicari ayatnya ya, saya lupa di mana. Yesus berkata belajarlah kepadaku. Kalau kita belajar kepada Kristus, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, katanya Yesus gitu. Pikulah cook yang kupasang, sebab cooknya itu enak, katanya Yesus, dan bebannya pun ringan. Nah kalau kita itu taat, jalan serta Yesus gitu ya, cooknya itu, salibnya itu katanya enak dan bebannya ringan gitu ya, asal kita terus belajar sama Yesus. Amin saudara. Boleh Sam ayatnya dibacain gimana? Yang keras. Matius 11 ayat 29. Pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, saudara ya. Luar biasa janji Tuhan ya. Iman kita berlandaskan pada janjinya. Amin, saudara. Amin. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Oke. Jadi apakah sore hari ini saudara siap untuk berfungsi sebagai garam dunia? Amin. Belajar kepada Yesus ya saudara ya. Oke. Dia lemah lembut, rendah hati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita ambil waktu ini untuk tenang dan kita tutup mata. Kita mau merenungkan firman yang baru saja kita dengar.
hidup kami ya Tuhan. Kau sudah mengangkat kami, memindahkan kami ya Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib ya Bapa. Kau menjadikan kami imamat-Mu yang rajani ya Tuhan, kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan, bangsa kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan. Dan sore hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah garam dunia ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami ya Tuhan untuk berfungsi sebagai garam ya Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan menjadi orang Kristen yang versatile ya Bapa, yang serbaguna ya Tuhan, yang multiguna ya Tuhan, yang menjadi dampak ya Tuhan, menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Seperti garam ya Tuhan, yang banyak sekali fungsinya ya Tuhan, menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kami itu orang-orang yang lebih dekat kepadamu, menjadikan orang-orang yang menjadi berkat bagi orang sekitar kami, sehingga mereka semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Jangan izinkan kami menjadi tawar ya Tuhan, jangan izinkan kami terlanjur menjadi tawar, terlanjur menjadi serupa dengan dunia Tuhan, sehingga tidak ada lagi ya Bapa kegunaan kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan dan menolong kami ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar kepada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, memikul kuk yang Kau pasang ya Tuhan, karena kuk-Mu itu enak dan beban-Mu pun ringan ya Tuhan bagi kami. Engkau akan memberikan kami kelegaan ya Tuhan, saat kami berharap dan memandang kepadamu ya Tuhan, bukan kepada yang lain ya Tuhan, hanya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pencipta kami ya Tuhan, Engkau yang telah menenun membentuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kiranya ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hati kami boleh berkobar-kobar dengan kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pada sore hari kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik-Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup